Baik, selamat malam Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Ya, izinkan saya untuk membagikan pengalaman saya, kesaksian panggilan saya dari awal sampai ke sekarang ini di Paroki Gunung Putri. Ya, panggilan saya itu berawal dari ketidaktahuan dan berujung pada kesalahan. Nah, gimana tuh? Nah, itu saya masuk seminari menengah itu pas waktu SMA. Jadi setelah lulus SMP, awalnya tuh saya tuh pengen masuk ke Akademi Militer, Akmil. Lihat nih rambutnya nih, udah kayak Akmil gitu kan. Wih, keren gitu. Nah, tapi ternyata Tuhan itu berkarya lewat orang tua saya. Pertama saya diminta untuk daftar ke seminari yang ada di Jakarta, di daerah Pejaten itu. Nah, itu saya pas masuk ke dalamnya itu udah mulai ragu. Karena kenapa? Pertama, tempatnya sepi gitu. Mana ada tempat tentara itu, akademi itu yang sepi banget gitu. Terus pas waktu ikut tes di sana, sering masuk kapel gitu. Kan itu kan kontras banget ya. Nah itu saya memilih untuk tidak mau di situ gitu. Ujian sembarangan gitu. Pas waktu tes tertulis, itu kan lembarnya lembar komputer tapi dengan pensil itu. Nah saya jawab semampunya aja gitu, semampunya. Nggak peduli itu benar apa salah, itu rapi apa enggak, bisa kebaca komputer apa enggak, yang penting saya ikut, saya jawab sebisanya gitu. Dan puji Tuhan, apa yang menjadi keinginan saya terkabul. Saya tidak diterima, puji Tuhan gitu. Nah, tapi orang tua saya menggiring saya untuk daftar ke seminaris Stella Maris yang dulu tuh ada di seberang-seberangan sama katedral gitu, Jalan Kapten Muslihat. Pas awal itu saya masuk lihat bangunan Belanda, wah ini nggak jauh-jauh nih, bangun pagi dengar ledakan disuruh tiarap merangkap gitu kan. Tapi anehnya pas waktu daftar kok sama kayak yang di Pejaten, masuk kapel, terpujilah gitu kan pas pasca gitu. Haleluya lagi pas waktu masa biasa gitu selain pasca gitu kan. Nah, seminggu pertama pas waktu saya berada di seminari Stella Maris itu saya benar-benar nggak terima seminari itu gitu. Pertama, pas waktu saya tahu bahwa seminari itu tempat pendidikan calon imam, imam dalam bayangan saya itu orangnya baik gitu. Imam itu orangnya tuh mudah berelasi ke orang lain, mulai dari anak-anak, bahkan mulai dari balita sampai ke yang lansia. Itu relasinya kuat gitu. Dan pas waktu saya di seminari menengah Stella Maris, itu saya lihat kok orangnya pada begini semua gitu, orang-orang jahat semua gitu. Gimana Tuhan kok masa mau panggil yang kayak gini gitu loh. Nah itu pas hari ketujuh itu saya berusaha untuk mengetuk pintu rektor. Niatnya pingin keluar gitu karena nggak kuat. Tapi ternyata keesokan harinya itu saya dapat telepon dari seorang bruder. Ternyata mama saya tuh intip-intip itu pingin tahu nih adik ini betah apa enggak gitu. Dan ada yang bisik-bisik, ternyata saya nggak betah, saya pingin keluar. Orang tua saya, terutama mama saya itu telepon ke bruder. Dan bruder itu menghubungi saya, dia bilang begini, Dek, kamu mau cari seorang romo, kamu pingin jadi seorang imam gitu. Iya, tapi kok malah begini gitu. Ya dek, kalau misalnya kamu mau semuanya baik, login ke alam yang lain aja gitu, pindah alam aja gitu. Dengan kata lain, meninggal aja deh kalau pengen yang ingin sesuai dengan kemauanmu gitu. Nah, justru malah yang kayak gitu malah menguatkan panggilan saya gitu, motivasi dari seorang bruder ini yang nggak tahu namanya siapa tiba-tiba dapat telepon gitu. Sering berjalannya waktu, saya mulai dites. Jadi di tingkat akhir seminari menengah itu disuruh milih mau menjadi seorang diosesan atau projo atau kongregasi atau ordo. Nah, awalnya itu saya ingin masuk ke ordo. Dulu namanya SPD gitu, Serikat Sabda Allah. Tapi ternyata pas waktu retret ada permintaan dari Monsinyur Monsinyur Tri
Nah itu dia bilang, Frater masuk ke ini aja, ke Projo Bogor aja. Oke, siap, promo gitu kan, dulu kan promo gitu. Oke, siap gitu. Dan ternyata di seminari tinggi, apa yang menjadi kemauan saya, hobi saya itu benar-benar tersalurkan dan benar-benar kayak udah ada ritmenya gitu, sesuai dengan ritme seminari. Misalnya seperti apa? Hobi pertama saya itu adalah balapan. Nggak kebayangkan seorang frater bisa balapan gitu. Nah, ini frater Stanis nih bisa balapan gini. Balapan apa? Balapan sepeda. Jadi di kampus itu, di seminari, kalau mau ke kampus itu diwajibkan pakai sepeda gitu. Tapi kalau misalnya ada cedera itu diperbolehkan untuk naik angkot. Nah, karena diwajibkan pakai sepeda, maka fraternit tiap hari pasti naik sepeda dan pasti tiap hari itu mencoba hal-hal yang baru gitu. Seminggu pertama naik aja seperti biasa sepeda. Minggu kedua coba lihat tiap lampu-lampunya itu gitu. Lampu lalu lintas berapa detik, di jam berapa gitu, sampai kayak gitunya gitu. Saking bangganya dengan masuk seminari tinggi gitu. Saking bangganya bisa meluapkan apa yang menjadi hobi gitu. Nah, terus habis itu panggilan saya pun juga mulai berkembang ketika kunjungan ke saudara yang ada di kampung, terutama kakek nenek saya itu sebelum nggak ada itu sempat kasih pesan ke saya, terutama kakek saya ya. Nah itu bilang, Frater kalau bisa ke sini bawa pakaian kepolisian saya lengkap dengan jabatan-jabatannya, apa kunjungan ke rumah gitu. Pas saya kunjungan seminggu kemudian nggak ada. Nah itu kan berarti ada suatu kebanggaan bahwa keluarga saya yang jauh di sana pun mendukung panggilan saya dan berusaha untuk melihat saya untuk terakhir kalinya gitu. Selain itu juga ada dari beberapa umat yang dulu itu pas waktu saya kan asal parokinya dari kota wisata. Saya kunjungan ke rumah-rumah umat, mulai dari yang sederhana sampai yang mapan. Nah itu banyak yang mendukung dan menurut saya, wah ini kalau nggak dilanjutkan kenapa enggak gitu loh. Ayo fight terus frater gitu. Dalam hati ngomong begitu kan. Dan puji Tuhan, sampai sekarang saya dapat tugas di Gunung Putri dan bisa bertemu dengan Romo Yoga beserta Bapak Ibu sekalian gitu. Tepuk tangan dong. Iya. Ya, gitu. Nah, terus habis itu tantangan menjadi frater, gimana sih gitu? Tantangan hidup panggilan itu seperti apa sih gitu? Nah, tantangannya itu yang pertama harus ngikutin jadwal yang ada, terutama bangun pagi. Itu benar-benar wah, kalau sebagai kaum muda ya, sebagai kaum rebahan yang namanya bangun pagi itu sulit banget, sulit. Nah, itu frater itu berusaha untuk bangun pagi bahkan nyampe lebih awal gitu. Frater pernah dulu pas pertemuan APP di seminari membahas soal indisipliner. Dan frater tiba-tiba bilang, pas di pertemuan APP itu ada Romo Untung, frater bilang, maaf teman-teman, saya termasuk orang yang indisipliner gitu. Hah? Kenapa bro? Jam bangun kan jam 5, saya jam 4 udah bangun. Nggak disiplin gitu. Nah itu ya merupakan suatu tantangan tapi juga suatu kebanggaan juga buat saya. Karena kenapa? Karena dengan adanya jadwal yang tertata dengan rapi, nah itu membuat yang pertama fisik saya makin membaik, terus yang kedua pun juga saya bisa menyalurkan tadi apa yang menjadi hobi saya itu lebih tertata gitu. Nah sebagai penutup saya minta tolong pada Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan kami-kami ini yang menjalani hidup panggilan maupun yang akan mendaftar itu ada salah satu dari Bapak Ibu yang akan masuk ke seminari, mohon dukungan doanya. Sekian dari saya, terima kasih.